Barang siapa yang berkumpul di satu majelis ilmu, maka ribuan malaikat mendoakan pengampunannya. Maka semoga ini nanti kelak bisa jadi saksi kita di yaumil qiyamah tentang amal-amal catatan kita nanti. Kita melanjutkan kajian yang bulan kemarin. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah untuk baginda Nabi dan pengarang kitab. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin aina makanu min masariqil ardi ila maghribiha wa barriha wa baghriha khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Baharudin Al-Sabani, Syekh Al-Hasan Al-Sadili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, wa jami'i masyayikhina khususan muallif hadzal kitab Al-Imam Syekh Islam Al-Alim Al-Alama Qutbud Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa masyayikhihim Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki wa Syekh lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Bulan kemarin kita membahas siapa yang dinamakan atau syarat menjadi umat terbaik. Kalau kita memang ingin jadi umat terbaik, ada 3 syarat. Yang pertama, mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau mau jadi umat terbaik atau istilah Quran ummatun wasatun. Kalau betul-betul maka kita harus tahu mengetahui sesuatu yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan kebutuhan kita akan makan dan minum itu sehari paling 3 kali. Kita butuh makan dan minum sehari itu paling makan 3 kali, minum 2 botol. Seandainya mentok 1 kali sehari, 1 kali makan, kita nggak akan mati, Pak. Tapi kalau sampai sehari menjalani hidup tanpa adanya ilmu, udah nggak tahu. Sampai sehari menjalani hidup tanpa adanya ilmu, nggak tahu kayak apa nasibnya. Pak Anja sebagai kepala desa mengatur desa kok enggak pakai ilmu, enggak karu-karuan. Kita sebagai suami di rumah ngatur anak istri atau hidup kumpul enggak pakai ilmu, itu enggak karu-karuan. Maka ternyata kebutuhan ilmu itu lebih urgent dibanding makan. Ternyata dibanding makan. Orang makan sehari 3 kali, kebutuhan makan sehari 3 kali. Maka ini disebut umat yang terbaik. Yang kedua adalah tujuan kita harus tahu tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kedua. Ini bulan kemarin. Yang ketiga, perintah-perintah dan larangan benar-benar kita tidak lakukan. Jadi kita diperintah ya dijalankan, dilarang ya tidak dilakukan. Ini syarat untuk menjadi umat terbaik. Kelanjutan ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita semua sebenarnya, ya. Ud'u,
ajaklah atau serulah kepada manusia ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Dakwah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggal dalam kehidupan ini. Dakwah itu sesuatu yang tidak bisa ditinggal dalam kehidupan ini. Maka siapapun itu punya tanggung jawab berdakwah. Siapapun itu. Dalam kehidupan beragama, dalam itu semua punya tanggung jawab berdakwah. Nah, setiap manusia punya tugas dakwah sesuai kapasitasnya. Kita sebagai suami, kapasitas dakwah kita ya kepada anak, istri. Kita sudah sholat, istri belum, ya dakwahnya sama istri saja. Kita sudah ngaji, anak belum, ya dakwahnya sama anak. Maka dakwah itu artinya mengajak, mengajak, atau bahasa kerennya mendorong, memotivasi. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk fastabiqul khairat. Dakwah itu tujuannya mendorong, memotivasi untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kapasitas kita masing-masing. Kalau sampean belum punya kapasitas seperti Pak Anja, ya sudah, dakwahnya di rumah. Kita punya anak, punya istri. Nanti kalau naik kelas, naik tingkat lagi, tanggung jawab dakwahnya sebagai RT sama. Nanti naik kelas lagi seperti RW sama. Jadi maka setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk mendorong, untuk memotivasi berbuat baik. Jadi sebenarnya kita masing-masing ini punya kewajiban. Maka tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitasnya satu RT, jangan dipaksa untuk 2 RT. Kadang-kadang itu kita nggak tahu. Kita cuma punya kapasitas 1 RT, tapi maksa untuk 1 desa. Bubar, Pak. Ya, ini yang banyak kita temukan. Maka jenengan semua ini punya kapasitas sebagai DKM. Ya, yaitu ladang lahan dakwahnya sebagai DKM. Maksimalkan. Motivasi orang, dorong orang untuk berbuat baik. Maka jadi dakwah itu artinya mengajak, mendorong, memotivasi setiap orang untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam keseharian kita nggak akan bisa lepas dari dakwah. Maka dawuhnya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Nah, dakwah itu punya strategi, Pak. Maka dalam kampus-kampus Islam itu ada namanya jurusan adab humaniora. Biasanya salah satu fakultasnya ada namanya fakultas dakwah. Maka dakwah di sini dengan dakwah di Papua akan berbeda. Dakwah di Kerawang dengan di Amerika akan berbeda. Dakwah di Kerawang dengan di Inggris, di mana-mana akan berbeda. Maka ini harus tahu kapasitas. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa. Semuanya itu. Jadi arafa nafsahu ini
tergantung kapasitas Anda. Kalau Anda jadi kepala desa ya harus tahu kapasitas kepala desa. Kalau Anda jadi DKM harus tahu kapasitas DKM. Kalau kita jadi sekretaris desa, jadi camat, jadi bupati, bahkan jadi politisi pun itu harus tahu kapasitasnya. Maka dimanapun sebenarnya itu kita kalau arafa nafsahu pasti arafa rabbah. Cuman kadang dalil ini itu dimaknai hanya sekedar untuk orang yang suka wiridan. Karena wiridnya kenceng, enggak. Anda posisinya dimanapun, asal tahu kapasitas, tahu kualitas Anda. Jadi sampean seandainya mestinya belum pantas untuk naik, tapi dipaksa, maka ini tidak man arafa nafsahu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idil hasanah. Ini ayat ini terkenal. Ayat ini pasti masyhur. Biasa dibuat ceramah, biasa dibuat macam-macam. Itu dengan hikmah dan mau'idil hasanah. Nah, inilah yang dimaksud. Terus bagaimana? Sasaran dakwanya bagaimana? Terus dakwah yang benar bagaimana? Ya, mesti pertanyaannya begitu, kelanjutannya pasti begitu. Maka tidak lain tidak bukan, dakwah yang benar adalah dakwah yang mengikuti cara-cara baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah ini. Maka kalau ingin dakwanya benar, berarti harus niru dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah itu kita tidak pernah ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai mau niru bagaimana? Mau nirunya bagaimana? Nggak pernah ketemu. Nah, maka baginda Nabi meninggalkan santri-santrinya, yaitu sahabat. Sahabat meninggalkan santrinya tabi'in. Tabi'in meninggalkan santrinya tabi'in. Tabi'in meninggalnya tabi'in sampai ulama. Maka sebenarnya Pak, dakwah itu tidak cukup hanya memakai dalil hadis. Dakwah itu tidak cukup hanya memegang dalil hadis atau Quran, tidak cukup. Sampean kita semua harus punya sanad bil hal. Maka kita tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak pernah ketemu. Maka cara dakwah yang baik, lihat guru-guru kita. Seandainya, oke, kita diperintah oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Prakteknya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Prakteknya bagaimana? Kita kalau tidak punya guru tidak bisa. Maka praktek amar ma'ruf nahi mungkar yang benar itu bagaimana? Apa benar amar ma'ruf memerintahkan kebaikan? Pokoknya kita perintah semuanya. Apa ya begitu? Terus nahi mungkar, pokoknya menyegah kemungkaran. Setiap ada kemungkaran harus kita cegah. Apa ya begitu? Maka di sini diperlukan kualitas kita sebagai DKM, sebagai kepala desa, harus punya masing-masing punya peran untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar. Contoh. Yang punya ketok palu di sini ya Pak Anja. Desa Kondang Jaya ini mau dibikin merah, kuning, hijau tergantung Pak Anja. Untungnya kan nggak jatuh di tangan pendekar berwatak jahat. Untungnya jatuhnya ke Pak Anja. Kalau enggak bisa berubah ini.
Maka Pak Anja punya peranan dakwah yang sangat luar biasa. Nah kadang disadari Pak Anja sendiri nggak tahu kalau beliau sedang berdakwah. Nah ini kan, ini saking ikhlasnya beliau sampai nggak tahu gitu Pak. Biasanya orang berdakwah itu kan niat berdakwah. Pak Anja nggak ada niat. Saking ikhlas. Maka kita masing-masing punya kapasitas. Dalam berdakwah itu kita masing-masing punya kapasitas. Kualitas kita bagaimana? Sebagai DKM apa? DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Maka tugasnya untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini makmur? Bagaimana masjid ini ramai? Bagaimana kegiatan ini jalan? Jadi fokus sama tugas. Tadi disebutkan ada Pak Amil, Uya apa Yaya? Yaya ya. Ini punya tugas dan kapasitas sebagai Amil. Ketua Amil Sekondang Jaya. Amin. Punya tugas, masing-masing punya tugas. Maka jangan sampai kita itu enggak, saya ini enggak punya peran apa-apa. Enggak ada. Semua kita itu masing-masing memang diciptakan Allah sebagai khalifah. Cuman ya beda-beda makomnya. Makomnya beda. Kita itu diciptakan sebagai pemimpin. Mungkin ada yang memimpin dalam sekup kecil rumah tangga, dalam sekup agak naik sedikit RT, RW, kepala desa, bupati, dan macam-macam. Nah ini semua punya tugas dakwah. Ini yang kadang tanpa kita sadar. Biasanya begini Pak, yang punya tugas dakwah itu hanya ustadz, kiai, ajengan. Oh salah, enggak. Jadi setiap masing-masing manusia punya tugas dakwah itu maknanya mengajak. Artinya mengajak atau mendorong, memotivasi biar manusia berbuat baik, mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi siapapun sebenarnya. Maka ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ini kalau dijabarkan luas. Dakwah itu bisa dimaknai mengubah sesuatu atau mengubah situasi yang awalnya tidak baik jadi baik. Dakwah itu juga bisa diartikan mengubah kondisi situasi yang lebih baik dalam diri pribadi kita atau masyarakat. Ini dakwah. Maka siapapun sebenarnya punya kewajiban untuk dakwah. Ini enggak hanya ustadz, kasihan ustadznya cuma di sini ustadz bisa dihitung sama masyarakatnya segini banyak, enggak bisa. Semuanya. Maka dakwah itu bisa diartikan mengubah situasi atau kondisi untuk jadi lebih baik. Pribadi atau masyarakat. Jadi seandainya sampean pribadi belum baik, sampean berubah jadi baik, itu juga dakwah. Kalau dalam bahasa kuno tobat. Kalau dalam bahasa milenial hijrah. Tapi kalau hijrah itu yang benar definisinya orangnya juga ikut pindah. Kalau sampean hijrah kok masih dikondang itu namanya enggak hijrah. Tobat. Namanya tobat. Kalau hijrah itu dari kondang pindah kemana? Ke Jakarta. Kelakuannya berubah, posisinya juga berubah. Maka
dalam sendi-sendi kehidupan ini semua kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Strategi dakwah akan berbeda-beda, pendekatannya akan berbeda-beda. Sampean dakwah di Papua dengan model cara begini nggak laku, Pak. Pak Anja jadi kepala desa di Papua, terus ngumpulin masyarakat, ayo kumpul di masjid, kita nggak laku. Ini maaf, minimal Pak Anja itu harus siap B2. Loh iya, saya itu punya teman pondok, satu pondok, sekarang di Jayapura, sekarang sudah punya pondok gede 1 hektar luasnya, dapat wakaf dari gubernur Papua. Nah, itu awal ke sana ngumpulin model begini, dilemparin tombak, Pak. Jadi harus siap B2. Jadi kalau mau ngumpulin itu B2 itu harganya sama kayak motor, Pak. Coba gimana ya? Itu sampai analisa pakai hukum fikih pasti bingung sampai. Loh iya, jelas itu jelas tidak boleh. Makanya strategi dakwah akan berbeda. Sampai dakwah di Papua, di Amerika, di Inggris sama di Kondang akan berbeda. Di Kondang ini yang sudah anggap saja 99% Muslim, diajak ngaji aja masih susah, Pak. Gitu. Diajak ngaji aja masih susah. Maka kata salah satu sufi itu, Anda bilang kalau Anda itu cinta ilmu, tapi ketika ada pengajian Anda tidak pernah hadir. Maka ya itu membuat kita malah lucu ya, jadi panjang gitu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ketika kita butuh pendekatan, ada pendekatan yang namanya hikmah. Hikmah itu bukan dukun, Pak ya. Nanti jangan ilmu hikmah perdukunan, enggak. Hikmah itu bukan ilmu perdukunan, Pak. Kita itu sudah terlanjur di brainwash. Kalau ada istilah hikmah itu perdukunan. Hikmah itu hati, wisdom, kebijaksanaan. Itu hikmah. Jadi kalau sampai menyebut ilmu hikmah itu adalah ilmu hati, wisdom, ilmu kebijaksanaan. Nah ini yang punya itu biasanya tidak hanya sekedar alim, tapi biasanya umurnya sudah sepuh. Orang alim belum tentu pinter, alim ya, tapi belum tentu wisdom, belum tentu dia punya ilmu hikmah. Sama orang tua juga belum tentu punya ilmu hikmah. Maka ini pendekatannya harus dari hati ke hati dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Contoh, kita punya anak kecil makan berdiri, terus sampean karena sampean ini dakwah terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak nyambung, Pak. Iya, ayo jajal praktek. Ada orang lagi kumpul-kumpul main slot, terus qala Rasulullah iya. Ada gerombolan di gardu atau di saung atau di lagi main slot terus sampai datang terus qala Rasulullah. Nah ini akhirnya menjadikan hadis atau dawuh Kanjeng Nabi yang begitu mulia jadi nggak ada harganya. Jadi nggak ada harganya.
hadis Nabi itu sudah 1444 tahun sekian. Ya. Nabi berkata, Nabi berucap itu sudah 1400 sekian. Sampai sekarang masih didengar orang. Maka kata-kata itu luar biasa. Soekarno itu mengeluarkan kata-kata, beri saya 10 pemuda, gitu ya. Akan saya goncang bumi. Sampai sekarang kata-kata itu masih dipakai. Kenapa? Ternyata kata-kata itu dahsyat. Sampai kalau ingat mantra-mantra Sunda, ada yang hafal mantra Sunda, mantra Jawa. Itu kelihatannya cuman kata. Kalau pakai bahasa Jawa begini, tak kasih contoh. Kasan-kasan rogo paringane yang baginda Rasul, ya fata ya Rasul lole empet gandil 20. Itu hanya kata sebenarnya, tapi makna kandungan luar biasa. Sunan Kalijogo itu punya judul namanya Lingsir Wengi. Ya, Lingsir Wengi. Nah, itu malah sekarang diplesetkan, malah kalau membaca mantra itu manggil setan. Wah, itu nggak ada hubungannya itu. Ini mulai geser ya, pemaknaannya mulai geser. Maka coba kayak Pak Amil Uya, pasti ada salah satu yang hafal, mungkin dulu pernah diijazahi oleh guru-guru doa, tapi doanya bahasa Sunda. Ya Pak ya, untuk keselamatan itu sekedar kata. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW, ucapan beliau sudah 1440 sampai sekian masih dipakai. Tapi tergantung siapa yang mengucapkan. Nah, kalau enggak pada tempatnya ya hadis Nabi ya dianggap enggak jelas. Ya tadi contohnya, ada orang main slot terus sampai qala Rasulullah itu enggak masuk. Maka saya teringat ceritanya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu pernah melafalkan hadis. Di tengah-tengah melafalkan hadis, beliau disengat oleh kalajengking. Itu beliau tidak bilang aduh, tidak bilang apa-apa. Dilanjut terus pelan sampai selesai baru bilang aduh. Kenapa? Karena menghormati yang diucapkan ini itu dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mantra itu bisa menembus mana-mana. Jadi maka saya sering katakan begini, kalau cinta itu dipasrahkan oleh mata, ya, apa jadinya kalau sudah menua dan buta? Kita itu sering memandang cinta dari mata. Apa jadinya kalau sudah menua dan Anda mau mencintai lewat apa? Kalau cinta itu diserahkan oleh kata-kata, apa jadinya kalau bicara sudah tidak dianggap apa? Contohnya tadi itu, bicaranya tidak dianggap apa? Karena nggak pas konteksnya, yang mengucap tidak tahu harus di mana saya mengucap ini. Contohnya, maka kenapa hadis-hadis itu sampai sekarang masih dipakai? Hadisnya begini, karena sangat relevan. Relevan itu apa bahasa Sundanya? Apa Pak? Anjay, relevan. Ya masih pas. Dibuat pegangan itu masih pas, nggak meleset. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, ini harus sebagai ketua-ketua DKM harus belajar ilmu hikmah, bukan ilmu perdukunan ya. Ilmu hikmah itu bukan perdukunan, saya ulangi lagi, bukan ilmu perdukunan, tapi ilmu hati, ilmu wisdom, ilmu kebijaksanaan. Sampai sebagai DKM, bagaimana caranya? Biasanya
di masjid itu ada anak-anak kecil rame, itu biasanya ya kuping agak nggak enak. Itu kalau sampean tidak belajar ilmu hikmah, pasti isinya marah-marah saja. Isinya pasti marah-marah. Jam sholat dosok-dosokan, macam-macam. Maka perlu belajar ilmu hikmah. Wal hikmah dan nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik itu ya yang pertama yang tidak menyinggung yang dinasehati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka dakwah kita tujuannya dakwah mengubah situasi atau kondisi untuk jadi lebih baik. Tidak usah dalam tatanan masjid, dalam tatanan rumah, dan dalam tatanan rumah tangga. Kita sebagai suami dituntut untuk menjadi baik. Itu juga dakwah. Maka satu poin yang kita dapat malam hari ini bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini kita mengajak kepada siapapun, enggak peduli kecil, besar, sedang, kecil, hitam, putih, semuanya untuk kembali atau untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah dengan cantik, dengan elegan. Jadi tidak menjatuhkan. Beliau juga disegani. Nah, ini yang susah. Jadinya menarik. Maka kita di Sunda, di Jawa, cara berdakwahnya juga beda-beda. Maka zaman Sunan Kalijogo dakwahnya berbeda. Zaman Syekh Gunung Jati Syarif Hidayatullah dakwahnya juga berbeda. Maka kita harus betul-betul arafah nafsahu. Maka nanti akan arafah Rabb. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man tab'ani. Sudah bahwa dakwah ini punya esensi yang paling penting adalah kita semua mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ini pasti punya rintangan, bermacam-macam. Maka saya sering katakan, saya sering nanya, kita semua ini punya beban apa enggak, Pak? Punya beban ya? Masing-masing kita punya beban ya. Kita sebagai suami punya beban istri dan anak. Berat apa enggak, Pak? Berat. Mengarahkan istri untuk jadi solehah, mendidik anak anak untuk jadi soleh dan solehah. Berat apa enggak? Berat. Kalau sudah tahu beban Anda berat, berarti tidak usah ngurusin bebannya orang. Iya. Kita itu sering terpancing ngurusin bebannya orang. Oh iya. Kita itu makomnya kelas RT. Lah kok komentari kepala desa, itu kan aneh. Gitu loh. Biasanya saya kemarin katakan bahwa kalau orang ngomong tidak punya ilmu, itu jatuhnya ghibah. Nah, tapi kalau orang ngomong punya ilmu, jatuhnya diskusi atau kritik. Kritiknya kritik membangun.
Contoh, itu bangunan yang bangun pasti insinyur. Nah, ada orang tidak pernah sekolah insinyur, komentar soal bangunan. Itu nanti jatuhnya ghibah. Bangunannya modelnya kok begitu, mestinya begini. Oh ini mah yang bangun untungnya pasti banyak. Itu nanti jatuhnya pasti gitu. Nah, tapi kalau yang komentari sama-sama insinyur, jatuhnya diskusi kritik. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Sampean kita tidak pernah belajar agama, tahu-tahu komentar soal agama, itu jatuhnya ghibah. Ada ustadz A, terus yang ini tidak ustadz tapi komentar. Nah, itu jatuhnya ghibah. Ustadz itu kalau ngimami tahlil cepet, jangan-jangan amplopnya tipis. Begitu Pak jatuhnya. Loh, padahal ustadz tadi itu ngimami tahlil cepet karena istrinya di rumah ada perlu maka cepet. Nah, bagi orang yang tidak tahu, masyarakat itu kalau diundang tahlilnya cepet, mungkin amplopnya tipis. Jatuhnya ghibah, ngomongin orang. Tapi kalau sesama ustadz, pasti komentarnya beda. Oh, pasti komentarnya beda. Kalau yang komentar sesama ustadz, sama. Ada RT kok komentari kepala desa, ya belum makomnya, belum kelasnya. Gitu. Maka kita harus tahu diri. Posisi kita di mana? Posisinya di mana? Itu ya. Ini kalau ngaji sama DKM ini sebenarnya tidak perlu lama-lama. Karena saya yakin cerdas-cerdas dan pintar-pintar semua. Nah, semoga yang saya sampaikan ini ya sekedar pengetahuan dan semoga dilaksanakan. Intinya bahwa kita berdakwah ini harus tahu sikon, kondisinya, pendekatan dakwahnya bagaimana caranya. Karena dakwah itu berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Semoga DKM Sekondang ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kepercayaan dalam mengemban amanah dari masyarakat ini, dipercaya betul amanah ini dan nanti kelak jadi saksi di yaumil kiamat. Minimal kalau ditanya DKM Sekondang ini pengen masuk surga semua kan? Pengen nggak pengen? Pengen. Ditanya, sampai DKM mana? Baitur Rahman ini ya? Nah, Baitur Rahman. Sholatnya bagaimana? Wah, biasa-biasa saja. Puasanya, ya yang puasa kalau wajib doang. Sedekah, waduh, ripuh kok disuruh sedekah. Ya, terus apa? Mau masuk surga model jalur lewat mana jalurnya? Nggak ada jalurnya. Maka satu-satunya jalur yang bisa Anda pegang betul, Anda mengurusi masjid, Anda memakmurkan masjid. Malaikat, saya dulu pernah jadi DKM Baitur Rahman. Oh, pernah betul, pernah. Buktinya apa? Saya bangun itu sama teman-teman. Sudah. Karena kalau ditanya pribadi, ibadah kita itu ya biasa-biasa saja. Sholatnya Allahu Akbar, nyetir tagihan utang. Masih. Maka amanah yang diberikan kepada kita sekarang jadi DKM ini pegang erat sampai nanti kita meninggal. Semoga husnul khotimah. Ini pegang betul. Cuman ini apa ya? Amal untuk modal kita nanti transaksi sama malaikat. Karena amal-amal yang lain itu sedekah. Kamu sedekah? Iya saya sedekah. Tapi tujuan saya sedekah, kalau saya sedekah nanti dikali 7, dikali 70, dikali 700. Sama saja. Saya sholat, iya saya sholat. Tapi saya sholat tujuan saya biar dianggap orang alim, biar dilihat orang saya sholat terus.
sudah modal kita jadi DKM. Maka jangan sepelekan, jangan menganggap sepele, jangan menganggap tidak penting DKM. Pasti mungkin ini mungkin, tapi ini benar apa enggak tahu. Mungkin sampai sebagian dulunya mengira DKM itu pokoknya sampingan. Iya apa enggak? Jujur ya jujur. Jangan. Saya kalau disuruh milih DKM, cuman nggak ada yang milih di sana. Maka jangan anggap sepele DKM ini, jangan. Betul, saya pesan betul. Karena ini modal kita untuk nanti transaksi sama nongkar sama nanggir. Maka yakinkan saat ini. Semoga sampai semua diberi kekuatan oleh Allah, istiqomah, semua keberkahan turun kepada sampean semua. Tidak usah panjang lebar karena waktunya ngopinya nanti malah nggak lama ya. Ini dengerin saya terus ngomong itu kan kadang bosan. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini pegang betul, kita akan melayani umat, melayani masyarakat dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, memang saya biasa salah. Kalau ada yang benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtadi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada